Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama-sama berkolaborasi mencerdaskan bukan anak bangsa ini ya, mencerdaskan pendidiknya ya, untuk tujuan utama membekali Bapak Ibu belajar bersama-sama untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama yang kita hormati bersama tim dari kampus UPN yang telah melakukan kerjasama MOU dengan kita dalam rangka pengabdian masyarakat ini ya, pengabdian masyarakat di UPTD Satuan Pendidikan SMP 1 Balongbendo. Selamat datang, ini hari tahun yang kedua ya, tahun yang kedua Ibu ya. Selamat datang di sekolah kami, masih belum banyak perubahan. Insya Allah nanti ke depan tahun ketiga mungkin Insya Allah ini saya ubah sedikit-sedikit biar lebih nyaman begitu. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf saya kepala sekolah baru Ibu, jadi saya mengikuti jejak senior saya Pak Ismuni untuk tetap melanjutkan kolaborasi dan menerima pengabdian masyarakat dari UPN. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian mohon maaf Ibu kalau dalam pelayanan kami dalam menyambut panjenengan ada kekurangan ya, ada kekurangan sempurnaan, kami mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, kerjasama seperti ini memang perlu digalakkan ya, dalam rangka bersama-sama ya, merdeka untuk mengoptimalkan semua sumber daya manusia yang ada. Menurut beliaunya bahwa sekolah itu bisa maju, yang utama adalah ya gurunya harus maju dulu, berkualitas. Nah, untuk berkualitas itu Bapak Ibu guru ya harus mempunyai bekal. Terima kasih sekali bahwa sekolah yang mengadakan MOU dengan UPN ini Bapak Ibu diberi bekal materi kuisis ya. Kuisis ya. Ini materi berbasis digital ya, berbasis digital. Bapak Ibu, alhamdulillah Ibu, ini SDM kita yang cukup berkualitas ya. Insya Allah dalam menerima materi dari panjenengan, Insya Allah ya, kalau yang diberikan 100, Insya Allah yang diserap juga 100 ya. Udah ya, nanti kalau 60 direvisi lagi oleh UPN ya. Saya harap Bapak Ibu punya komitmen ya, komitmen dalam mengikuti kegiatan ini dan juga punya komitmen untuk mengeksplor kembali itu ya, untuk mengeksplor kembali, memperdalam kembali materi-materi yang telah diberikan. Utamanya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam proses belajar di kelas, sehingga yang namanya pembelajaran berbasis digital ini mau tidak mau ya harus kita ikuti bersama, karena ini perkembangan teknologi, ini belum seni, ini masih perkembangan teknologinya, belum seninya gitu. Oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu mengikuti dengan komitmen, kemudian nanti komitmennya sekali lagi juga mengimplementasikan dalam proses belajar di kelas.
Sehingga apa yang menjadi tujuan utama UPN melakukan kerjasama pengabdian masyarakat ini betul-betul memiliki sasaran yang tepat dan berdaya guna atau bermanfaat. Bapak Ibu, guru SMP 1 Balongbendo, mana yel-yelnya? Spencer. Yes, Josh. Ini yel kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu dan panjenengan karena saya ada undangan rapat di Kabupaten Sidoarjo. Biasanya itu Bapak Ibu saya dampingi sampai selesai. Karena saya juga ingin belajar khusus yang lebih mendalam. Kalau dulu pernah, insya Allah dari Unipa itu saya pernah dapat dari Unipa. Jadi ke depan insya Allah mungkin dalam bentuk lain kerjasama kita. Apa perlu Bapak Ibu juga kadang perlu datang ke sana itu ke UPN, dengan biar tahu kampusnya. Mungkin juga ada Bapak Ibu sudah tadi saya tanyakan ada program S2-nya, ya manajemen Bapak Ibu, ya. Jadi kita jangan diberi saja, tapi kita juga memberi belajar. Bapak Ibu yang masih muda-muda, saya motivasi untuk bisa belajar S2 di UPN, membuka program manajemen Bu ya, manajemen S2. Atau di samping itu kalau ada saudara atau putra putri yang ingin kuliah di UPN, disilakan ya. Karena UPN sekarang ini menjadi negeri ya Bu ya. Negeri sejak tahun berapa itu Bu? Oh sudah 5-6 tahun. Dan ini kampus yang keren ini ya Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada kampus UPN. Semoga kerjasama ini menjadi berlanjut ya untuk di tahun-tahun berikutnya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kami sangat berharap ada arahan dan bimbingannya dari ibu-ibu. Oh ya, saya lupa tadi menyampaikan terima kasih para mahasiswi ya ikut sertaannya dalam mensukseskan program kampus. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Widiono. Ya, ini mungkin ada sedikit pembukaan dari Prof. Indrawati Yuhetiana. Monggo, Bu Indra. Pertama-tama kami sungguh senang dan kami sampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menerima kami semua tim dari UPN Veteran Jawa Timur untuk berbagi untuk melakukan pengabdian masyarakat di sini yang sebetulnya ini sudah tahun kedua. Jadi tim kami, saya perkenalkan diri dulu nggih Pak. Tim kami ini sebetulnya diketuai oleh dosen kami yang masih muda ini, Pak Aris ya. Kemudian Bu Endang dan saya, dan juga ada tim-tim dosen lain, Bu Wilma, ada Bu Pipin, kemudian Bu Ani, ada Bu Jina. Kami membawa cukup banyak tim Pak, karena kami dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau cuma kami bertiga itu tidak nututi. Jadi kami membawa tim yang melibatkan mahasiswa juga supaya nanti bisa one-to-one untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Karena pelatihan untuk inovasi pembelajaran seperti ini kan nggak cukup Pak Aris nanti yang menjelaskan di situ, sehingga mudah-mudahan hal ini akan berguna bagi
Bapak Ibu sekalian, para guru di SMP Negeri 1 Balung Bendo ini. Jadi tujuan kami tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah sangat jelas bahwa memang kami di perguruan tinggi itu berkewajiban untuk tidak hanya menjadi menara gading, tapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk bisa saling berbagi dengan masyarakat, dalam hal ini di lingkungan sekolah, dalam hal ini di SMP Negeri Balung Bendo, supaya keberadaan kami ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, di mana ketika kita di masa pandemi kemarin itu kan seluruh proses pembelajaran melalui online, dan sekarang kita mulai memasuki endemik, masa kenormalan baru. Saya rasa memang masih diharuskan untuk luring, tapi saya rasa interaksi dengan mahasiswa melalui dengan para siswa itu juga akan semakin asik di kelas kalau kita mengkombinasikan teknik pembelajaran, karena anak-anak kan juga perlu dilatih supaya aware dengan teknologi ya, sehingga saya rasa kebiasaan yang sudah dilakukan di masa pandemi kemarin melalui pembelajaran online itu tetap kepake, gitu ya Bapak Ibu ya. Di kelas meskipun interaksi tatap muka, tapi ketika menjelaskan melalui inovatif learning dengan menggunakan komputer, itu bisa membuat anak-anak itu menjadi bersemangat, sehingga memudahkan untuk menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas. Jadi harapan kami itu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan di waktu yang tidak lama ya, hanya 2-3 jam ini bisa efektif, bisa diserap, tidak hanya 100%, apalagi cuma 60%, tapi bisa 120%. Ya, kami tim UPN siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan demikian izin Bapak Kepala Sekolah, acara segera kami lanjutkan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, acara pengabdian masyarakat untuk Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Balung Bendo itu dibuka. Terima kasih. Bu Endang langsung dilanjutkan. Ya, kami langsung ke materi aja ya. Saya juga tak ikutan berdiri seperti Bu Indra, biar lebih dekat. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pagi ini. Ini cerita singkat saja ya. Jadi saya ini temannya Bu Maulida. Nah, artis kita hari ini. Jadi saya ini teman sekelas, kemudian kami masih menyambung silaturahmi ya. Alhamdulillah masih ada sarana komunikasi seperti biasa, grup WA. Jadi teman-teman saya rata-rata satu kelas itu menjadi guru semua ya. Hampir 85%, 90%. Nah, langsung saya tanya, ngajar di mana? Oh saya di sini, langsung aja saya tawarkan program pengabdian masyarakat. Oke. Nah, ada beberapa sekolah dari tahun ke tahun selalu ada, alhamdulillah, yang kami dampingi seperti itu. Dan
di SMPN 1 Balongbodo ini adalah tahun kedua. Yang kemarin pandeminya agak apa itu namanya tinggi ya. Jadi Prof Indra yang tahun pertama kemarin belum bisa bergabung ya Prof ya. Nah, jadi bisa bergabungnya tahun ini. Alhamdulillah. Semoga nanti tahun ke depan ada pendampingan lagi dan kita bisa berjumpa kembali. Untuk membuka materi hari ini, tolong yel-yelnya ya biar semangat. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini ada beberapa manfaat ya yang mungkin bisa kita ketahui. Tentunya meningkatkan kualitas pendidikan, jelas ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan pembelajaran konvensional ya, tetapi kita meningkatkan pembelajaran konvensional dengan sentuhan pembelajaran digital atau metode-metode interaktif. Kemudian ini adanya hubungan yang tentunya lebih berkesan antara siswa dengan guru atau pengajar. Lalu di dalam penyelenggaraan pendidikan itu kita bisa bersaing ya dengan SMP yang lain begitu. Jadi kita tidak ketinggalan informasi seperti itu. Kemudian pembelajaran semakin meningkat kualitasnya, semakin merata. Jadi tidak hanya yang di pusat-pusat saja, tidak hanya yang apa itu namanya di perguruan tinggi saja, tetapi meskipun di sekolah SMP juga bisa kita tingkatkan kualitasnya. Lanjut. Nah, ini tentunya nanti ada tim IT dari kami dari UPN. Bagaimana sih aplikasi Quizizz, nah, ya, yang merupakan platform media pembelajaran interaktif, gitu. Kemudian tentunya dapat diakses melalui web, browser maupun perangkat smartphone. Nah, ini akan lebih memudahkan kita ya, karena dengan benda segi 4 ini ya, smartphone ini kita tidak bisa lepas. Bangun tidur yang dicari bukan suaminya, bukan istrinya ya, tapi smartphone-nya dulu gitu ya. Oke. Next. Nah, ini ada beberapa kelebihan Quizizz. Tentu saja memudahkan guru untuk memberikan tugas kepada siswa. Terdapat kumpulan soal yang dapat digunakan, lalu memudahkan guru dalam melakukan pengawasan, memberikan statistik dari pengerjaan soal. Kemudian terdapat fitur-fitur menarik. Nah, ini tentunya akan tidak menjadi bosan ya pembelajaran itu. Lalu ketika dinyatakan selesai mengerjakan kuis, maka sesi akhir atau penutup sebelumnya akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak otomatis, jadi menggunakan mesin, langsung seret gitu. Jadi tidak perlu kita bikin kertas, bio-bio kayak arisan gitu ya Bapak Ibu ya, jadi langsung pakai media digital gitu. Lanjut. Ini mendaftar Quizizz Super, ada trialnya ya, kemudian ada ini yang berbayar lah intinya, yang premium begitu. Lanjut, ini ada perbandingannya mengenai Quizizz dan Quizizz Super ya. Ada beberapa hal, mulai dari pembelajarannya, mulai dari tampilannya. Kalau Quizizz biasa ya tentunya diselingi iklan-iklan gitu ya, Tokopedia, nah gitu ya. Itu kalau di Quizizz Super tidak muncul gitu ya. Terus ada 5 jenis pembuatan soal, kalau di Super ada 7, nah seperti itu. Dan juga tema serta jenis kuisnya premium. Lanjut. Ini nanti untuk modul aplikasinya langsung aja diterapkan. Jadi ada tutornya, ini ada Pak Arif dan nanti dibantu dengan beberapa mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang pendampingan langsung. Jadi tidak perlu khawatir nanti ketinggalan atau bagaimana. Karena memang di sini mungkin diambil sekitar 15 Bapak Ibu guru ya, untuk menjadi pionir saja, nanti bisa kita tular ke Bapak Ibu yang lainnya. Lanjutnya.
Oke, terima kasih. Itu pengantar dari saya. Salam sehat, tetap semangat. Dianya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jos. Ya, saya langsung Bapak. Tepuk tangan ya. Oke, ada yang sudah pernah mencoba kuisis? Sudah. Coba saya minta angkat tangannya. Mohon. 1, 2, 3. Oke, lumayan lah ya. Jadi sekilas kuisis itu adalah tempat kita membuat tugas, tempat kita membuat kuis gitu ya untuk para siswa yang nantinya bisa diakses melalui web browser apapun, Mozilla, Google Chrome, Opera dan lain sebagainya, dan juga bisa melalui smartphone. Kalau memang siswa tidak membawa laptop gitu ya, pasti membawa smartphone. Pasti sekarang hampir 100% akan membawa smartphone. Nggak ada yang siswa yang tidak punya smartphone hampir untuk saat ini gitu ya. Oke, sebelum kita membuat atau terkait dengan pelatihan kuisis, paling tidak kita merasakan bagaimana menggunakan saja dulu kuisis untuk mengerjakan kuis yang secara umum ini ya. Kita senang-senang gitu ya Bu ya. Jadi ini kuisisnya kebetulan saya tidak membuat. Jadi di kuisis itu kita bisa menggunakan soal-soal dari guru-guru lain. Gitu ya, tinggal kita searching aja mata pelajaran apa yang matematika, bahan materinya apa, perkalian, matriks atau apapun itu semuanya, hampir semuanya ada, saya jamin. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat soal mulai dari awal. Kalaupun memang setelah kita temukan di kuisis kita lihat oh soalnya bisa digunakan secara keseluruhan, langsung kita bisa gunakan. Jadi singkat padat gitu ya untuk pembuatan soal. Oke, silakan next. Oke, kuisis menyenangkan gitu ya. Kita coba. Ini adalah saya temukan kuis asah otak. Silakan Bapak Ibu mengakses alamat ya di web browser, tinggal di ketikkan joinmyquiz.com. Jadi sebelum kita membuat untuk siswa, paling tidak kita merasakan artinya siswa itu seperti apa ketika menggunakan kuisis gitu ya. Dengan nanti diminta password, silakan dimasukkan passwordnya 827042. Oke, kita pelan-pelan, kita senang-senang hari ini. Ada hadiahnya. Kebetulan saya bawa roti Bapak Ibu, jadi hadiahnya untuk 2 orang nilai tertinggi dapat 1 roti, gitu ya. Dipakai HP bisa, pakai laptop juga bisa. Kita bisa. Jadi ketika kita setelah membuat atau menggunakan kuis orang lain, kita cukup mengkopikan password yang ada di kuisis nanti yang akan kita berikan. Sudah? Passwordnya sudah? Nanti kita mulai secara bersama-sama, gitu ya. Jadi ini soalnya soal umum, soal senang-senang lah ya intinya ya, tebak gambar dan lain sebagainya. Jadi nanti harapannya kita bisa membuat soal seperti itu untuk ice breaking atau apa ya, untuk senang-senang gitu, untuk hiburannya para siswa. Oke. Ini buku sih sebetulnya bisa untuk sendiri-sendiri, bisa untuk tim. Timnya nanti akan diacak atau bisa ditentukan oleh guru, gitu ya. Jadi untuk saat ini kita coba yang sendiri-sendiri dulu karena roti saya cuma 2, gitu ya, nggak cukup.
Oke, sudah masuk semua? Sudah ketik nama semua? Sudah ya? Nama asli ya? Biar nanti sambil kita kenalan gitu ya. Siapa yang nomor 1? Oke, ada yang belum? Bapak Ibu? Ada yang belum? Oke, kita tunggu. Untuk nilainya kita mau live score atau di akhir saja? Live score ya, oke. Ya, menarik. Oke, nanti kita live score untuk nilainya. Bentar, kita mulai secara bersama-sama. Nanti selesainya juga langsung secara bersama-sama. Ya. Tanpa membuat akun pun juga nggak apa-apa, bisa seharusnya. Ketik untuk alamatnya join.myquiz.com. Passwordnya dimasukkan 827042. Kalau coba pakai HP juga nggak apa-apa. Nanti kan harapannya siswa bisa pakai laptop, bisa juga pakai HP gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu merasakan dulu kesenangan siswa nanti ketika menggunakan kuisis gitu ya. Yang harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa membuat soal-soal yang menyenangkan juga bagi siswa. Bisa menggunakan gambar ya. Banyak metodenya. Selain pilihan ganda ada isian, ada jawablah gitu ya yang isian panjang, kemudian ada seri gitu ya. Ada apa lagi? Oh? Ada survei juga. Ada 5. Jadi harapannya ini juga banyak Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini. Di depan juga masih muda-muda, kelihatannya kalau pakai masker kelihatan muda semua. Karena yang kelihatan mata. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, kita mulai bersama-sama. Skor ya Bapak Ibu ya, skor ya. Jadi tetap ya apa namanya, kita santai aja gitu ya. Tapi kita bisa melihat satu sama lain terbuka gitu ya nilainya, nggak ada masalah. Oke, ada yang Pak Zumratul, Bu Agustin dan lain sebagainya. Oke, sudah semua. Kita mulai dari sekarang. Semangat. 2, 1, mulai. Posisi pertama Bu Christine. Wah, tetap fokus. Pak Denny yang pertama Mas Ian dengan skor 910. Yang pertama sekarang Bu Alaina Wafia. Di bawahnya ada Bu Frida, di bawahnya ada Bu Christine.
Kristi sekarang yang nomor 1. Salah terus. Bu Alaina katanya sudah terbiasa ini soal-soal yang seperti ini. Di bawahnya ada Bu Maulida. Wah, ini temanku sekelas ini. Iklannya monyet ini. Ada, wow, tinggi sekali ya, 6. Wah, kalau kita dikontrol ya. Kemudian Pak Denny. Oh, Bu Denny ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu ada, ya, masih Bu Maulida. Kemudian Pak Alaina, ya tergeser lagi. Oh, Bu Alaina, sorry. Bu Alaina, Bu Denny. Ini soalnya juga random Bapak Ibu, jadi walaupun nanti siswa-siswi sebelahan juga nggak akan sama. Nomor 1 antar sesama nggak akan sama, karena secara otomatis bisa disetting secara random untuk soalnya. Jadi satu kelas nanti teracak semuanya Mas Iya, ya. tersistem Meskipun langsung. soalnya sama tapi susunannya nomor-nomornya Iya. ya. Gitu. Ini yang free ya Mas ya, bisa diakses. Itu free saya. Open access. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah seperti roda kehidupan ya Pak ya. Nomor 1 masih Bu Denny, nomor 2 masih Bu Maulida. Apakah sampai akhir? Bu Agustin masih ada kesempatan seharusnya. Bu Agustin, Bu Dinda, Bu Alaina. Masih ada waktu berapa menit Mas? Nanti habis secara otomatis jadinya. Oke. Untuk setiap soal kalau nggak salah kemarin 20 detik. Soalnya 20 detik. 20 detik kalau nggak salah setiap soal. Oke. Itu bisa disetting ya? Bisa, bisa. B, C, D, E. Kita buka. Koneksinya masih terputus. Sudah menggunakan baju sekolah ya?
Bu Deni. Bu Deni? Mana Bu Deni? Oh, Bu Deni. Ya, Bentar, masih ada peluang. Masih ada. masih terbuka kesempatan. Bu mau tidak? Bu mau tidak? Oh. Teman sekelas. Ya, sebenarnya kuisis memberikan fitur bantuan gitu ya Bapak Ibu ya di setiap soal yang bisa digunakan Bapak Ibu, antara lain 50-50 ada gitu ya. Kemudian apalagi power up juga ada, dan lain sebagainya gitu ya. Sudah? Gerak nggak sih? Ini tinggal Bu Frida sama Bu Agustin. Tapi kok kelihatannya bisa nggak ya? Kita refresh lagi. Atas. Bisa nggak ya Bu? Ternyata yang juara 2 Bu Alaina. Ternyata sudah. Ada yang belum Bapak Ibu? Ada yang belum? Oh itu belum. Oke. Kita tunggu. Jadi kuisis ini bisa digunakan mulai dari SD sampai universitas gitu ya. Grade-nya pun juga terlihat di kuisis gitu ya. Untuk bobot soalnya ini bobot untuk kelas berapa itu akan terlihat gitu ya. Jadi sangat mudah untuk menggunakan. Sayang sekali Bu Frida ini mau juara 2 tapi sudah habis gitu ya soalnya gitu ya. Oke, sudah berakhir ya. Oke, ya. Kita akhiri coba, kita akhiri. Oke, berarti kita mendapatkan, kita ambil 2 ya, karena roti saya cuma 2 gitu ya. Jadi selamat untuk Bu Deni dan Bu Alaina. Bu Deni tadi berhak memilih karena juara 1 ada coklat sama serikaya Bu. Ada coklat sama serikaya? Coklat. Oke, untuk Bu Alaina. Oh, Bu Alaina. Serikaya isinya. Oh. Ya, tepuk tangan buat kita semua gitu ya.
Jadi kenapa saya untuk meminta Bapak Ibu untuk mencoba, karena harapannya ya perasaan itu yang akan dirasakan oleh siswa gitu ya ketika mengerjakan. Oke, kita lanjut mulai dari awal ya untuk bagaimana cara membuat atau mengakses terlebih dahulu untuk kuisis. Oke, kita langsung masuk web browser aja. Coba keluar di more. Oke. Bapak Ibu, kalau email sudah punya ya Gmail? Ada yang masih belum punya Gmail? Sudah semua? Oke, kita bisa gunakan akun Gmail kita untuk mendaftar di kuisis sebagai guru agar kita bisa membuat soal maupun menggunakan soal-soal dari kuisis yang sudah disediakan. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali mengakses kuisis atau mendaftar di kuisis, berarti harus mengklik sign up. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun kuisis, bisa langsung login gitu ya untuk masuk sebagai halaman guru. Oke, kita coba sign up. Klik sign up ada di pojok kanan ya. Nah, kalau kita memang daripada mendaftar dan menambah akun lagi gitu ya, yang nantinya kita lupa atau bagaimana karena terlalu banyak akun, lebih baik kita gunakan akun Gmail yang sudah kita miliki gitu ya. Klik Google. Oke, kita klik pelan-pelan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun kuisis, klik sign up ada di pojok kanan atas. Kemudian klik Google. Akan tampil daftar akun Bapak Ibu gitu ya, akun Gmail. Silakan klik pilih salah satu. Bisa lewat HP juga bisa. Jadi memudahkan untuk siswa kalau memang tidak membawa laptop bisa menggunakan HP gitu ya. Oke, sambil kita nanti mempraktekkan ya bagaimana cara kita membuat tim di siswa ya. Bisa join, nanti kita bagi per timnya, tapi nggak sampai mengerjakan soal, cuma sampai pembagian tim aja gitu ya. Jadi silakan join di joinmyquizlagi.com, di tab ya, di tab sebelahnya new tab gitu, nggak ada masalah. Kemudian masukkan kode 033727. Ya, hanya untuk pembagian tim ya. Nanti kalau klasik langsung secara individu akan sendiri-sendiri untuk mengerjakannya. Saya akan menampilkan ketika guru membuat tim itu tampilannya seperti apa biar kelihatan gitu ya. Nah, maka secara otomatis di sini ada dua tim. Masih ada dua tim karena yang bergabung masih terkait sama Bu Alaina Wafia, ada Bu Maulida Kurniawati, Bu Agustin, Bu Deni, Bu Dinda, Bu Frida, gitu ya. Nah, Bu bisakah Pak bisakah menentukan si A masuk tim A gitu ya, si B masuk tim B. Tinggal kita drag aja gitu ya. Coba kita drag Bu Dinda untuk masuk ke tim Brutis Banis. Nah, ya tinggal tarik aja ke itu. Ya kalau kita ingin bisa menentukan kalau acak ya bisa kita klik acak, maka secara otomatis akan sama rata dari dua tim atau dari peserta yang terdaftar akan terbagi secara rata di dua tim ini yang disediakan, gitu ya. Kalau acak di klik kanan atas ya Mas Ya. Dulu. Jadi kalau sekali lagi kalau tinggal memindahkan ingin si A masuk ke tim B gitu ya. Misalnya Bu Dinda pindah atau Bu Agustin, Bu Rika
Bu Rika pindah ke beef chicken. Tinggal kita drag secara otomatis di ya di laptop maupun di HP akan secara otomatis pindah ke grup beef chicken. Gitu ya. Oke, jadi menarik sebetulnya, bisa tim juga sehingga nanti kita kalau berkelompok ya bisa langsung menilai ini, gitu ya. Oke, itu aja yang nggak sampai kita mengerjakan. Yang penting ada tampilannya. Saya menjelaskan bahwa bisa menentukan si A, si B, siswa A, siswa B untuk ke salah satu tim, gitu ya. Jadi secara otomatis. Oke, kembali ke quizzes. Nilainya nanti bagaimana? Wah, nilainya juga kalau benar tinggal dijumlahkan per tim itu yang benar berapa, otomatis nilainya akan semakin banyak. Tapi kalau tadi per orang misalnya hanya 1000, mungkin kalau tim bisa sampai 10.000 karena satu orang ditambah satu orang ditambah satu orang. Jadi yang akan muncul ada 2 tim saja yang muncul grafiknya tadi, gitu ya. Nah, itu tadi untuk terkait dengan menggunakan kuis yang tersedia. Kembali lagi ke home. Nah, sekali lagi kalau kita searching, tinggal kita searching aja, gitu ya. Mau searching mata pelajarannya bisa, mau searching terkait dengan langsung bahannya juga bisa. Bahan mata pelajaran secara spesifik, jadi kayak Pitagoras, matriks, penjumlahan, perkalian, terus mungkin kimia apa ya, dan lain sebagainya. Jadi kita langsung searching aja. Di sini pasti banyak, gitu ya. Dan soalnya juga ketahuan yang paling populer, yang paling banyak dimainkan juga akan kelihatan. Oke, kemudian terkait dengan apa lagi ya, hasil ya, sebelum kita memulai kuis. Jadi hasil pengerjaan siswa-siswi, gitu ya, itu kita bisa klik kolom hasil, maka semua pengerjaan akan kelihatan. Ya, mulai dari jumlah pesertanya berapa, mulai dari akurasi rata-ratanya berapa, gitu ya. Jadi kalau pembelajaran kita baik, ya harapannya siswanya dapat nilai baik semua, gitu ya. Sehingga akurasi itu adalah nilai dari siswa. Akurasinya hitungannya persen ya, 100% berarti siswa itu menjawab benar semua dari 40 siswa, gitu ya. Jadi kalau akurasinya masih sedikit ya bisa mengulangi bahan pelajaran tersebut, tapi memang masih banyak yang belum mengerti, gitu ya. Jadi indikatornya bisa seperti itu, kode dan lain sebagainya. Nah, coba kita klik salah satu hasilnya. Nah, ketika kita klik salah satu hasil, maka kita bisa memilih, gitu ya, untuk mendownload hasil tersebut dalam format PDF atau Excel. Ya, untuk biasanya saya menggunakan Excel karena masih harus saya edit-edit lagi, gitu ya. Untuk nilainya mungkin saya konversi ke A, ke B, ke C, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya sarankan juga ke Excel karena sekali lagi bisa kita edit, bisa kita sesuaikan kembali. Coba klik Excel. Ini hasil dari pengerjaan Bapak Ibu yang tadi asal otak tadi ya. Untuk pembuatan kuis nanti akan dijelaskan oleh mahasiswi. Jadi sekali lagi mahasiswi di sini harapannya tidak hanya membantu di belakang layar, tapi sekarang perhitungannya dari Kemendikbudristek harus bisa mempresentasikan juga atau membawakan materi, gitu ya. Jadi bukan hanya dosennya saja, tapi harapannya mahasiswinya juga bisa berlatih untuk memberikan materi. Nah, di sini akan ada tampilan Excel yang terdiri dari kolom question, kemudian question tab-nya pasti multiple choice semua tadi ya. Kemudian ada question akurasinya. Jadi setiap soal akan terlihat mana soal yang paling sulit bagi semua siswa. Ya. Jadi sekali lagi setiap soal akan terlihat karena ke samping itu adalah nama-nama siswa, gitu ya. Jadi ketika kita tahu salah satu ini, ini misalnya siapakah yang mati duluan tadi, itu dari semuanya
yang berhasil menjawab hanya 38%. Sehingga ini bisa dijadikan indikator bahwa soal ini sulit bagi siswa, mungkin kita bisa melakukan pembahasan lebih mendalam. Gitu ya. Jadi kita bisa sebagai indikator untuk memperbaiki nilai-nilai siswa, gitu ya. Oke, kemudian di situ ada waktu pengerjaannya rata-rata. Kemudian yang 7 itu apa? Coba kolom atas. Yang benar hanya 7 dari dari lebih kok. Dari 18 ya. Dari hanya yang benar hanya 7 dari 18. Yang di atas juga masih. Jadi ini nanti untuk percobaan kita pakai nama kuis matematika, dan untuk mata pelajarannya kita pakai matematik. Dan langsung diklik berikutnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini untuk kuis biasa menyediakan 5 metode soal, dan untuk kuis super itu menggunakan 7 metode soal. Di sini ada pilihan ganda, survei, isian singkat, terbuka, dan seri. Untuk pilihan ganda seperti pilihan ganda biasanya, dan survei itu seperti kita menanyakan sesuatu. Apakah pernah menggunakan quizzes? Dan jawabannya iya, tidak, seperti itu.